Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halu? Ana bi khairil walhamdulillah. Sukron, afwan. Pagi anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 3 mengenai bab wawancara. Pada bahasan kali ini kita akan menjurus tentang rancangan daftar pertanyaan. Sekarang kalian lihat, apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab kepada seseorang atau kelompok untuk mengetahui informasi yang lebih dalam. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Pada wawancara, kita akan mengenal narasumber atau informan, yaitu orang yang dimintai opini atau informasi dalam proses wawancara. Kemudian ada juga pewawancara atau reporter, yaitu kita, orang-orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan. Dalam melakukan wawancara, kita memerlukan banyak persiapan, yaitu sebelum melakukan wawancara, saat melakukan wawancara, ataupun setelah melakukan wawancara. Tapi pada dasarnya inti dari suatu wawancara yaitu tentang daftar pertanyaannya. Kemudian bagaimana ciri pertanyaan yang baik? Kita lihat. Yang pertama adalah sesuai dengan topik. Kita mau membahas apa, jadi pertanyaannya harus runtut sesuai dengan topik yang kita bahas. Tidak boleh keluar dari topik pembahasan. Kemudian bahasanya benar. Kita menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah yang baik dan benar. Kemudian pertanyaannya tepat sasaran. Antar pertanyaan saling menyambung. Jadi runtut antara pertanyaan yang pertama kali kita ucapkan, kita tanyakan sampai pada tahap akhir itu pertanyaannya saling berkesinambungan. Kemudian menggali lebih banyak informasi. Tidak menyinggung narasumber. Kemudian jawaban yang dibutuhkan bukan ya atau tidak. Jadi pertanyaannya harus lebih, itu tadi, menggali lebih banyak informasi yang kita dapatkan. Jangan sampai si narasumber hanya mengutarakan jawaban ya atau tidak. Dan yang terakhir mengandung kata tanya adik Simba. Nah, kata tanya adik Simba atau bisa juga kita sebut 5W1H. Yang pertama ada kata apa? What, yaitu menanyakan sesuatu, hal atau benda. Kemudian di mana, where, menanyakan tempat. Kemudian kapan, when, menanyakan waktu. Siapa, who, menanyakan orang. Mengapa atau why, menanyakan sebab. Bagaimana atau how, menanyakan cara atau suatu keadaan. Lalu apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan saat akan membuat daftar pertanyaan? Yang pertama, kalian harus menentukan topiknya, ya, topik yang akan ingin kalian gali informasinya. Kemudian kalian tentukan narasumbernya siapa. Narasumber harus sesuai atau yang mahir di bidang sesuai topiknya. Kemudian kalian siapkan alat tulisnya, membuat rancangan daftar pertanyaan, yaitu memuat adik Simba tadi. Kemudian kata tanya diakhiri dengan tanda tanya. Setelah itu kalian periksa kembali daftar pertanyaan apakah sudah runtut dan benar. Kemudian kalian menuliskan daftar pertanyaan pada buku dengan rapi. Jadi ketika kalian membuat daftar pertanyaan itu, ketika yang di otak kalian itu apa saja sih, pertanyaan apa yang ingin disampaikan, itu kalian tulis semuanya ya. Nggak perlu urut, kalian tulis, kalian buat rancangannya terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti kalian susun, oh pertanyaan ini seharusnya di sini, oh seharusnya saya menyampaikan pertanyaan ini untuk di akhir, baru nanti kita urutkan. Yang terakhir kalian berlatih wawancara agar saat nanti ketika wawancara kita sudah terbiasa, jadi lebih luwes gitu ya. Nah, yang pertama kita tentukan topik dulu. Misalkan kamu disuruh cari topik tentang budidaya jahe merah, kalian tentukan topiknya yaitu budidaya jahe merah.
Kemudian kalian tentukan narasumbernya. Oh, kebetulan ada ketua RT kalian nih, misalkan namanya Pak Beni, dia budidaya jahe merah. Jadi kalian buat janji sama beliau, narasumber kita, kapan enaknya untuk melakukan wawancara. Terus jangan lupa kalian siapkan alat tulisnya. Langkah selanjutnya kalian membuat rancangan daftar pertanyaan. Jadi apa saja pertanyaan yang ingin kalian sampaikan itu kalian tulis, terserah ya. Kalian tulis aja apa seingat kalian. Misalkan di sini teacher ingin tahu mengapa Bapak memilih budidaya jahe merah, kenapa tidak budidaya yang lain. Kemudian ingin bertanya lagi, bagaimana cara membudidayakannya, sejak kapan, bagaimana ciri-ciri jahe merahnya, terus kemudian kapan jahe merah dipanen ya. Itu pertanyaan apa saja silahkan kalian tulis. Setelah itu baru nanti kita urutkan, kita tulis daftar pertanyaan itu secara runtut ya. Nah, jadinya seperti ini. Misalkan, Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu. Saya kesini mendapat tugas dari Bu Guru untuk melakukan wawancara. Apakah Bapak bersedia? Jadi sebelum melakukan wawancara, kalian harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian kalian ungkapkan pertanyaan kalian. Mengapa Bapak memilih budidaya jahe merah? Bagaimana cara membudidayakan jahe merah, Pak? Kapan jahe merah dapat dipanen? Bagaimana ciri-ciri jahe merah yang siap dipanen? Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya kalian susun. Kemudian nanti di bawah baru kalian kasih tempat sendiri untuk menampung jawaban dari narasumber. Nah, setelah itu baru nanti kita bisa mengetahui informasi apa yang kita dapatkan, kita rubah ke dalam laporan wawancara. Laporan wawancara nanti kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Kita fokus pada rancangan daftar pertanyaan. Sekian materi hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.